kaum Khawarij lagi-lagi tak menepati komitmen mereka. Mereka menolak hasil arbitrase dan memerangi semua pihak yang kemudian menerima hasil tersebut yang sejatinya adalah desakan mereka sendiri. Puncak aksi Khawarij itu adalah majunya seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Ia menyerang Sayyidina Ali yang hendak salat subuh dan berhasil melukai dahi beliau hingga parah, yang akhirnya meninggal dunia. Ketika dieksekusi, Ibnu Muljam sama sekali tak mengeluh sakit ketika kedua tangan dan kakinya dimutilasi dan matanya ditusuk. Ia malah membaca surat Al-Alaq hingga khatam. Kemudian tatkala lidahnya hendak dipotong, barulah ia mengeluh lantaran merasa sedih tak bisa mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khawarij adalah salah satu sekte yang memberi banyak pengaruh terhadap gerakan ekstremisme dalam tubuh Islam. Keberadaan mereka sempat mengubah potret ajaran Islam yang rahmatan lil alamin menjadi wajah yang intoleran dan penuh kebencian terhadap sesama muslim. Kajian ini akan mengupas secara mendalam sejarah kaum Khawarij, mulai dari embrionya di masa Rasulullah SAW, gerakan politik beserta tokohnya, aksi-aksi terorismenya dan paham keagamanya. Pengetahuan tentang sejarah kaum Khawarij adalah hal penting untuk membaca beberapa kasus di masa modern yang mempunyai kemiripan dengan pola-pola gerakan Khawarij di masa lalu. Dengan demikian, para sahabat akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa dan bagaimana nalar ekstremisme berkembang di tubuh minoritas umat Islam. Para sejarawan berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai Khawarij. Dahulu, terjadi perpecahan di internal kaum muslimin pasca pembunuhan Khalifah Utsman, di mana secara umum umat terbagi menjadi dua, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib, sang khalifah keempat pengganti Utsman, dan kubu oposisi yang terdiri dari kelompok Ummul Mukminin Aisyah dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ummul Mukminin Aisyah sempat bentrok dengan pemerintahan Khalifah Ali dalam perang Jamal yang berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Selanjutnya, kubu Muawiyah menjadi penantang berikutnya di perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Pada akhir perang ini kemudian terjadilah arbitrase atau tahkim antara kedua kubu yang bertikai. Hasil akhir arbitrase ini memenangkan pihak Muawiyah, sehingga diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib sendiri tampak enggan mempertahankan statusnya lagi sebagai khalifah pasca arbitrase ini. Hal inilah yang membuat banyak orang dari kubu Ali bin Abi Thalib kecewa, sehingga memisahkan diri dari kelompok Ali dan mulai memeranginya. Sebagian besar pengaji sejarah Islam mendefinisikan Khawarij sebagai kelompok yang keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase tahkim tersebut. Kelompok Khawarij tak segan menganggap Muawiyah sebagai orang kafir dengan alasan telah menentang khalifah yang sah, tetapi juga mengafirkan Ali dengan alasan mau menerima hasil arbitrase. Dengan demikian, semua golongan yang ada dianggap kafir kecuali diri mereka sendiri. Definisi mayoritas sejarawan seperti yang kami sebutkan adalah definisi Khawarij secara sempit. Dengan definisi tersebut, Khawarij bisa dibilang sudah musnah dan tak ada di masa berikutnya selepas matinya seluruh pihak penentang Ali tersebut. Namun, sebagian ahli lainnya mendefinisikan Khawarij secara lebih luas hingga mencakup siapapun yang keluar dari kubu penguasa yang sah. Misalnya, menurut Imam Asy-Syahrastani yang mendefinisikan Khawarij sebagai berikut: setiap orang yang keluar menentang pemimpin yang sah yang telah diputuskan oleh masyarakat disebut sebagai Khawarij. Baik penentangan itu terjadi di masa sahabat terhadap para khulafaur rasyidin atau terjadi setelah mereka terhadap para tabi'in yang baik
dan para pemimpin di setiap zaman. Al-Milal wan Nihal juz 1 halaman 114. Dengan definisi seperti ini, maka Khawarij bisa dikatakan tetap ada hingga saat ini. Seluruh kelompok pemberontak dan separatis di suatu negara masuk dalam kategori Khawarij sebab mereka menentang pemimpin yang sah. Dalam kedua definisi itu, tampak bahwa sebenarnya Khawarij adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama, sebab sorotan utamanya adalah masalah kepemimpinan politik. Namun, kemudian gerakan ini memakai isu-isu agama sebagai propaganda utama untuk melawan pemerintah. Dari penentangannya terhadap pemerintah inilah mereka mendapat nama Khawarij yang secara harfiah berarti orang-orang yang keluar. Ibnul Jauzi mencatat bahwa para Khawarij tak henti-hentinya selalu keluar untuk menentang pemerintah. Lihat Talbis Iblis halaman 86. Dalam perkembangannya, Khawarij dikenal dengan berbagai nama atau julukan yang berbeda. Di antaranya adalah Al-Haruriyah. Mereka disebut demikian sebab markas mereka yang pertama berada di daerah Harura. Di Harura inilah generasi pertama dari Khawarij tinggal dan menyusun kekuatannya. Mereka juga dikenal dengan nama Asyurah yang secara harfiah berarti para pembeli. Sebab di antara jargon mereka adalah kami membeli surga dengan diri kami. Selain itu juga ada julukan Al-Muhakkimah sebab mereka mempunyai slogan tak ada hukum kecuali milik Allah. Selain julukan yang netral dan bahkan sepintas terkesan positif ini, mereka juga dikenal dengan julukan Al-Mariqah yang berarti kelompok yang menjauh dari agama, sebab keberadaan mereka selalu diidentikan dengan orang-orang yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut menjauh dari agama, seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Lihat Maqalatul Islamiyah karya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Seluruh julukan itu mereka terima kecuali julukan terakhir. Sebab meskipun seluruh muslim lain menganggap mereka menyimpang dari agama, tetapi menurut mereka sendiri justru sebaliknya, orang-orang lainlah yang telah menyimpang dan keluar dari agama. Meskipun Khawarij adalah kelompok ekstremis yang ada di masa sahabat, namun embrionya dapat kita lacak keberadaannya sejak masa Rasulullah SAW. Cikal bakal watak Khawarij ini tergambar dalam sosok Dzul Khuwaisirah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tak ragu memberikan koreksi pada beliau, Nabi Muhammad. Nama Dzul Khuwaisirah populer di kalangan kaum muslimin tatkala terjadi pembagian hasil rampasan perang Hunain. Dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membagi-bagikan pembagian harta rampasan, datanglah Dzul Khuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil. Maka beliau Rasulullah SAW berkata, celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya karena kurang ngajar terhadap engkau. Beliau Rasulullah berkata, biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target hewan buruan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Latar belakang kritik pedas Dzul Khuwaisirah itu terhadap Rasulullah SAW menurut Imam Ibnul Jauzi dikarenakan saat pembagian hasil rampasan perang Hunain, Rasulullah SAW memang mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mu'allaf non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Hal inilah yang kemudian membuat seorang Dzul Khuwaisirah berkata, demi Allah ini adalah pembagian yang Rasul tidak ada yang melakukannya. Lalu ia mendatangi Rasulullah seperti yang diceritakan dalam riwayat Bukhari tersebut. Tentu saja pendapat Rasulullah untuk mengutamakan para mu'allaf itu sama sekali tidaklah salah. Sebab
Misi utama Rasul memang untuk membujuk manusia sebanyak-banyaknya agar masuk Islam. Karena itulah para mu'allaf juga dapat bagian dari harta zakat kaum muslimin. Seluruh sahabat saat itu sama sekali tak merasa Rasul melakukan ketidakadilan. Namun berbeda halnya dengan Dzul Khuwaisirah yang memang merasa pendapatnya lebih baik dari pendapat Rasulullah SAW hingga dia berani menuduh beliau tidak adil. Tuduhan ini tentu sebuah hal serius pada seorang Rasul, sehingga Umar bin Khattab meminta izin untuk memberi hukuman mati pada orang tersebut, namun dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis tersebut juga disebutkan tentang terawangan Rasulullah yang menyatakan bahwa Dzul Khuwaisirah kelak akan mempunyai kawan-kawan yang ahli ibadah, sehingga salat dan puasa mereka jauh melampaui salat dan puasa sahabat-sahabat besar saat itu. Penerawangan Rasul tersebut terbukti benar tatkala sejarah mencatat bahwa Dzul Khuwaisirah bergabung dengan para Khawarij yang memberontak terhadap Khalifah Ali dan akhirnya terbunuh di dalam perang Nahrawan. Ibadah keras mereka ternyata sama sekali tak bermanfaat ketika pola pikir yang mereka miliki bermasalah, sehingga Rasulullah menggambarkan sosok Khawarij itu sebagai sosok yang membaca Al-Quran, namun pesan-pesan Al-Quran sama sekali tak bisa masuk. Betapa banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin, tetapi dengan mudahnya mereka memerangi hanya karena berbeda pendapat. Mereka merasa perbedaan pendapat merupakan suatu kemungkaran, sehingga harus diperingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk pada Rasulullah dan para khalifah Rashidah sekalipun yang notabene jauh lebih paham agama daripada mereka. Dari sinilah kemudian julukan Al-Mariqah, kelompok yang melesat menjauh, juga disematkan kepada pihak Khawarij. Setelah munculnya sosok Dzul Khuwaisirah pada masa Rasulullah SAW yang telah dibahas, akhirnya Khawarij tercatat muncul kembali di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila sebelumnya hanya ada gugatan pribadi pada Rasulullah, di era ini mereka mulai membentuk kekuatan politik yang nyata. Kebiasaan mereka untuk melawan pemerintah yang sedang berkuasa dimulai sejak era Utsman ini. Kudeta yang mereka lakukan itu kemudian dibungkus sedemikian rupa atas nama amar ma'ruf nahi mungkar untuk memancing emosi massa sehingga memperlancar kudeta yang mereka lancarkan. Pembunuhan Utsman tercatat sebagai perbuatan yang amat sadis, di mana khalifah ketiga yang 2 kali dipilih menjadi menantu oleh Rasulullah SAW itu dibunuh dengan kejam. Jenazah tokoh mulia itu pun dibiarkan tanpa dikubur. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa jenazah Utsman tak dikuburkan hingga 3 hari, dan sebagian lagi mengatakan selama 2 hari. Lihat di dalam kitab Tarikh At-Tabari juz 4. Namun riwayat itu ditentang oleh sebagian ulama karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya pembiaran dari para sahabat atas jenazah Utsman. Akhirnya kemudian pemakaman tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari. Pada awalnya mereka hendak memakamkan beliau di Baqi, sebuah area pemakaman kaum muslimin. Namun diketahui oleh sebagian Khawarij lalu dilarang. Bahkan jenazahnya dilempari batu. Akhirnya jenazah yang mulia itu dimakamkan di Hashi Kaukab, sebuah kebun milik Utsman yang dibeli dari seorang Ansor bernama Kaukab. Lokasi kebun itu bersebelahan dengan area Baqi, dan kemudian hari menjadi satu dengan Baqi. Penolakan para Khawarij itu pada penguburan Utsman di area Baqi tak lain karena dalam nalar teroris mereka, Khalifah Utsman sudah tak layak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Para sahabat pun terpaksa menyembunyikan lokasi makam tokoh mulia ini agar tak dirusak oleh mereka. Ibnu Katsir menceritakan bahwa siasat keji Khawarij tersebut dilakukan secara terencana. Para ulama klasik dan kontemporer tak berbeda pendapat bahwa Khawarij adalah kaum yang buruk, yang bermaksiat kepada Allah. Meskipun mereka menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetaplah tak berguna sebab mengartikan Al-Quran sesuai selera mereka dan memburukkan citra kaum muslimin. Kemudian setelah itu, Khawarij keluar dari berbagai negeri dan berkumpul menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga mereka tiba di Madinah, kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat Rasulullah SAW yang ada di Madinah berusaha agar Utsman tidak dibunuh, tapi mereka tidak berhasil.
Yang menarik dari penjelasan Al-Ajuri di dalam kitabnya ini adalah klaim Khawarij bahwa tindakan mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menampakkan diri seolah mereka sedang berjuang untuk kebenaran dengan cara mengudeta Utsman yang mereka anggap sebagai pemimpin zalim. Namun demikian, sejarah justru mencatat tindakan mereka dengan serba buruk, sebab tindakan berlebihan seperti itu tak dibenarkan oleh agama. Khalifah Utsman bin Affan sewaktu dalam kepungan memberikan sebuah firasat bahwa kalau dirinya dibunuh, maka kaum muslimin akan terpecah belah selamanya. Dari Hasan diceritakan bahwa Sayyidina Utsman berkata, apabila mereka membunuhku, maka mereka tak akan memerangi musuh bersama lagi selamanya, dan tak akan membagi harta rampasan perang bersamanya, dan tak akan sholat bersama lagi selamanya. Syiaru A'lamin Nubala, karya Imam Al-Zahabi. Firasat Utsman tersebut benar. Peristiwa pembunuhannya menjadi pemantik terpecah belahnya kaum muslimin menjadi banyak golongan, dan mereka tak pernah satu barisan lagi hingga sekarang. Itu semua diawali oleh tindakan bodoh para Khawarij yang mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itulah nalar Khawarij seperti itu harus selalu diwaspadai supaya kaum muslimin tak semakin terkotak-kotak lagi. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman di rumahnya sendiri akibat ulah Khawarij, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Secara umum, Ali dianggap sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin terakhir yang secara de jure merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi seluruh umat Islam. Namun demikian, secara de facto, kekuasaan Ali tak pernah mencakup wilayah Syam, daerah yang sudah lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal inilah disebabkan oleh tindakan Muawiyah yang menuntut Khalifah Ali agar menghukum para Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Gagalnya kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin. Perang besar antara sesama kaum muslimin ini bisa dibilang imbang, sehingga hanya menyebabkan korban besar berjatuhan dari kedua kubu. Akhirnya, atas inisiatif Amr bin As, pasukan dari Syam yang berada di kubu Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombaknya dan berkata, "Hadza bainana wa bainakum qad faniyan nasu faman lithahur wa man li jihadil musyrikin wal kuffar." Inilah yang terjadi di antara kita. Orang-orang telah terbunuh, maka siapa yang menjaga pos pertahanan? Siapa yang akan berjihad melawan kaum musyrik dan orang kafir? Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir juz 7. Gayung pun bersambut. Pasukan dari Irak di kubu Ali mengiyakan ajakan arbitrase tersebut, meskipun Khalifah Ali tegas menolak gagasan tersebut. Bagi Khalifah Ali, seruan arbitrase tak lebih dari siasat perang dari kubu Muawiyah dan Amr bin As. Baginya, justru perang itu sendiri dilakukan untuk menegakkan hukum Allah yang dilanggar oleh Muawiyah dan sekutunya dengan pemberontakan mereka. Namun, sebagaimana diceritakan Ibnu Katsir, para penghafal Al-Quran atau Qurra melawan Khalifah Ali dan bahkan mengancamnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Mus'ir bin Fadakiyah At-Tamimi dan Zaid bin Husain At-Ta'i As-Sibai dan kelompoknya masing-masing dari kalangan para penghafal Al-Quran yang kemudian hari menjadi Khawarij, ia berkata, "Hai Ali, terimalah kita berlima ketika engkau diajak arbitrase. Kalau tidak, kami akan menyerahkanmu seutuhnya kepada musuh, atau kami akan melakukan kepadamu apa yang telah kami lakukan kepada Utsman bin Affan. Dahulu Utsman menolak kami untuk beramal dengan kitabullah sehingga kami membunuhnya. Demi Allah, kami akan menyerahkanmu atau membunuhmu." Selang beberapa lama, ketika Khalifah Ali hendak mengutus Abu Musa al-Asy'ari atas desakan mereka, ada lagi dua orang Khawarij bernama Zur'ah bin al-Barajat At-Ta'i dan Hurkus bin Zuhair As-Sa'di mendatanginya yang berusaha membatalkan arbitrase. Pokoknya Khawarij ini bulat. Terjadilah dialog sebagaimana diceritakan oleh Imam At-Tabari. Keduanya itu berkata kepada Ali, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." "Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah," kata Ali. Mereka berkata lagi, "Bertobatlah engkau wahai Ali dari kesalahanmu dan cabut kembali keputusanmu dan keluarlah bersama kami kepada musuh kita untuk kita perangi sampai kita bertemu dengan Tuhan," kata Hurkus. Ali menjawab, "Aku sudah berkehendak seperti itu, tetapi kalian membangkang terhadapku. Dan sekarang
kita telah mengadakan perjanjian antara kita dengan mereka, telah mensyaratkan beberapa syarat, dan kita pun telah berjanji beberapa hal. Allah berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Hurkus pun berkata, itulah dosa yang mesti engkau tobati. Ali menjawab, itu bukan dosa, melainkan ketidakmampuan berpikir dan kelemahan dalam bertindak. Aku kan sudah membahas itu dan melarangnya sebelumnya. Kemudian Zuhrah bin Al-Baraj, orang Khawarij, berkata, demi Allah, wahai Ali, apabila engkau tak meninggalkan mengangkat hakim atas kitabullah, maka aku akan memerangimu. Dengan hal itu aku akan mencari keridhaan Allah. Lihat di dalam kitab Tarikh At-Tabari, juz 5. Namun Khalifah Ali tetap melanjutkan arbitrase, sebab telah ada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Kemudian terjadilah arbitrase yang ternyata menghasilkan keputusan untuk mengangkat Muawiyah sebagai khalifah berikutnya. Melihat kenyataan itu, kaum Khawarij lagi-lagi tak menepati komitmen mereka. Mereka menolak hasil arbitrase dan memerangi semua pihak yang kemudian menerima hasil tersebut yang sejatinya adalah desakan mereka sendiri. Puncak aksi Khawarij itu adalah majunya seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Ia menyerang Sayyidina Ali yang hendak sholat subuh dan berhasil melukai dahi beliau hingga parah, yang akhirnya meninggal dunia. Ketika dieksekusi, Ibnu Muljam sama sekali tak mengeluh sakit ketika kedua tangan dan kakinya dimutilasi dan matanya ditusuk. Ia malah membaca surat Al-Alaq hingga khatam. Kemudian tatkala lidahnya hendak dipotong, barulah ia mengeluh lantaran merasa sedih tak bisa mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Dahi Ibnu Muljam terlihat hitam sebab banyak sujudnya. Lihat di kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi. Bagi para Khawarij lainnya, Ibnu Muljam bagaikan sosok pahlawan. Mereka memuji aksi Ibnu Muljam tersebut dan menganggapnya sebagai orang yang menjual dirinya sendiri demi menggapai ridha Allah. Dari kejadian tersebut nampak sekali bahwa Al-Quran bagi Khawarij hanya menjadi tameng bagi nafsu politiknya saja. Mereka memaksa agar Khalifah Ali menerima arbitrase atas nama Al-Quran, tetapi memaksa beliau mengurungkan dan menolak hasil arbitrase juga atas nama Al-Quran. Semuanya disertai ancaman bunuh, sebab bagi mereka penentang pendapat mereka sudah kafir. Di dalam nalar mereka, tindakan seperti itu adalah perjuangan yang bisa menghasilkan ridha Allah. Mereka sama sekali tak berpikir bahwa Khalifah Ali yang mereka lawan jauh lebih memahami Al-Quran dari mereka. Mereka juga lupa bahwa para sahabat yang mereka kafirkan jauh lebih layak merepresentasikan ajaran kitabullah daripada mereka. Ketika penafsiran ulama ahli ilmu tentang Al-Quran dianggap sesat oleh orang-orang yang hanya tekun beribadah saja namun tak menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ketika orang-orang awam sudah merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi Al-Quran, ketika vonis kafir dengan mudahnya muncul sebab perbedaan ijtihad politik, maka saat itulah nalar Khawarij sedang nampak. Itulah nalar-nalar Khawarij yang layak diwaspadai keberadaannya di setiap masa. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas sejarah singkat para Khawarij mulai dari embrionya hingga perkembangan dan perpecahannya. Saat ini, sebagai penutup kajian tentang Khawarij, kami ingin meringkas tentang bagaimana pola pikir para Khawarij tersebut hingga mereka menjadi ekstremis dalam tubuh Islam. Yang pertama, mereka sangat tekun beribadah tanpa dibarengi dengan pemahaman yang baik. Ketekunan Khawarij dalam beribadah secara ekstrim membuat bekas secara fisik. Abdullah bin Abbas menceritakan kondisi mereka ketika ia menemuinya sebagai berikut. Maka aku memasuki suatu kaum yang belum pernah aku lihat hebatnya mereka dalam beribadah. Dahi mereka menghitam karena sujud. Tangan-tangan mereka kasar seperti lutut onta. Mereka memakai gamis yang murah dan kumal. Wajah mereka pucat karena bergadang ibadah di waktu malam. Lihat Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Ibadah luar biasa itu sayangnya tak diimbangi dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam. Akhirnya mereka merasa lebih adil dari Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Merasa berhak membunuh Khalifah Utsman serta merasa jauh lebih mengerti Al-Quran dibandingkan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tak lain adalah mujtahid dari kalangan sahabat Nabi dan lebih alim dibandingkan seluruh sahabat Rasulullah. Yang kedua, merasa siapapun yang menentang mereka sebagai penentang kitabullah.
Khawarij hampir selalu berpedoman pada ayat Al-Quran dalam tindakan mereka. Tetapi ayat tersebut dipahami secara dangkal, sehingga mereka sama sekali tak membuka ruang untuk penafsiran yang berbeda yang sebenarnya justru merupakan penafsiran yang tepat. Misalnya, ketika melakukan pemberontakan pada penguasa, mereka membawa ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mengajak pada arbitrase perdamaian, mereka memakai ayat yang mengajak kembali pada Al-Quran. Ketika menolak hasil arbitrase, mereka menyalahkan kedua kubu sebab mengangkat manusia sebagai hakim, bukan menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Padahal perintah arbitrase, mengangkat hakam, mengangkat delegasi juga ada di dalam Al-Quran. Wajar saja mereka selalu membawa-bawa Al-Quran sebagai legitimasi, sebab Ibnu Katsir mengatakan bahwa Khawarij pertama yang bermarkas di Harura terdiri dari 8.000 orang yang ahli membaca Al-Quran. Sayangnya, mereka hanya pandai membaca Al-Quran, tapi tak mampu memahami maknanya dengan benar, sehingga Al-Quran yang seharusnya menjadi inspirasi persatuan justru dijadikan propaganda perpecahan. Fenomena ini pernah diramalkan sejak masa sahabat awal, seperti terlihat dalam dialog Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas. Umar bin Khattab berkata pada Ibnu Abbas, "Bagaimanakah kaum muslimin bisa terpecah belah sedangkan Tuhan mereka satu dan kiblat mereka pun satu?" Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang tak memahami Al-Quran sebagaimana kita memahaminya, sehingga mereka saling berbeda pendapat. Bila telah berbeda pendapat, mereka saling berperang." Karena gegabah merasa dirinya sebagai representasi Al-Quran, maka secara otomatis siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka dianggap menentang Al-Quran itu sendiri. Akhirnya, vonis kafir, musyrik, dan halal dibunuh secara mudah keluar dari mereka pada siapapun yang berbeda, tak terkecuali kalangan internal mereka sendiri. Yang ketiga, mereka suka mencela kaum muslimin dengan ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan pada non-muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang komentar sahabat Ibnu Umar kepada Khawarij. Ibnu Umar menganggap mereka adalah makhluk Allah yang buruk. Ia berkata para Khawarij mengambil ayat-ayat yang turun mencela orang kafir, lalu mereka terapkan itu pada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Mereka tak mampu membedakan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap mukmin lainnya dan kepada orang kafir yang memang selalu memerangi umat Islam saat itu. Bagi mereka, semua orang dianggap memerangi umat Islam, sebab mereka sendiri menganggap umat Islam hanya kelompok mereka saja. Yang keempat, mereka meragukan keislaman orang lain sehingga gemar memberikan ujian. Di antara ciri khas Khawarij adalah merasa paling Islam dan paling beriman dari muslim di luar golongan mereka. Hal itu membuat mereka gemar menguji keimanan orang lain dengan beberapa pertanyaan. Imam Ibnu Sirin pernah berkata, ada pertanyaan seseorang pada saudaranya, "Apakah kamu seorang mukmin?" Ini adalah ujian yang bid'ah, seperti halnya para Khawarij yang gemar memberikan ujian. Yang kelima, mewajibkan pemberontakan pada penguasa karena berbeda pandangan. Meskipun Khawarij terpecah menjadi banyak faksi, namun di antara ajaran universal mereka adalah wajib memberontak pada penguasa yang mereka anggap menyalahi sunnah. Imam Asy-Syahrastani menerangkan perihal ini. Mereka semua dikumpulkan dalam satu pendapat yang sama dengan berlepas dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, mendahulukan hal tersebut dari semua ketaatan, tidak menganggap sah sebuah pernikahan kecuali atas berlepas diri itu, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan menganggap memberontak pada imam ketika berlawanan dengan sunnah sebagai suatu kebenaran yang wajib dilakukan. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberontak pada penguasa adalah haram selama penguasa tersebut tak menampakkan kekafiran yang nyata. Sahabat Nabi Amr bin As berkata kepada putranya, "Hai nak, penguasa yang adil itu lebih baik dari hujan yang turun deras. Singa menerkam itu lebih baik dari penguasa yang zalim. Penguasa zalim masih lebih baik dari pertumpahan darah yang berkepanjangan." Lihat di dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi karya Ibnu Asakir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.